Ninawa, sebuah kota besar di tepi sungai Tigris, pernah berdiri megah sebagai salah satu pusat peradaban kuno. Rumah-rumahnya berdiri rapat, pasar-pasarnya dipenuhi pedagang, dan tanahnya subur menghasilkan gandum, kurma, serta aneka hasil pertanian. Penduduknya hidup makmur, namun di balik kemewahan itu, mereka hanyut dalam kesyirikan dan kemaksiatan. Patung-patung berhala ditegakkan di alun-alun kota, dipuja pada hari-hari tertentu dengan sesajen dan upacara. Mereka meyakini berhala itu mendatangkan rezeki, menjaga keselamatan, bahkan melindungi dari penyakit. Pemuka agama mereka, para pendeta berhala, mengajarkan bahwa roh-roh leluhur bersemayam dalam patung-patung itu. Dengan keyakinan sesat itu, mereka mengorbankan hewan ternak, bahkan kadang-kadang mempersembahkan darah manusia demi mencari ridho Tuhan-Tuhan buatan tangan mereka. Kehidupan sosial Ninawa dipenuhi ketidakadilan. Kaum kaya menindas yang miskin, sementara kaum lemah tak berdaya. Hiburan malam, pesta minuman keras, dan perjudian menjadi pemandangan biasa. Di pasar, kecurangan timbangan dianggap hal lumrah. Orang-orang sibuk mengejar dunia tetapi melupakan akhirat. Allah mengutus Yunus bin Matta alaihissalam. Di tengah kegelapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka tersesat tanpa petunjuk. Maka Dia mengutus seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu Yunus bin Matta alaihissalam. Beliau seorang lelaki yang dikenal jujur, memiliki akhlak luhur dan keteguhan iman. Allah memilihnya untuk mengemban risalah tauhid, menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Yunus datang bukan untuk mencari keuntungan dunia, tetapi murni karena perintah Allah demi menyelamatkan mereka dari azab. Dengan penuh kelembutan, Nabi Yunus berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Janganlah kalian menyembah berhala-berhala yang lemah. Mereka tidak bisa memberi manfaat, nipa pula mudarat. Sesungguhnya azab Allah amat pedih bagi orang-orang yang ingkar, dan surga penuh kenikmatan disediakan bagi yang beriman." Namun kata-kata itu justru disambut dengan cemoohan. Sebagian orang menertawakan, sebagian lagi marah, dan para pemuka kaum merasa terancam. Mereka berkata dengan nada meremehkan, "Wahai Yunus, engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Bagaimana mungkin engkau mengaku utusan Tuhan? Bukankah nenek moyang kami telah menyembah berhala sejak dahulu dan kami tetap hidup sejahtera? Jika memang benar Allah akan menurunkan azab, buktikanlah. Tunjukkan pada kami hukuman yang engkau anjamkan." Cemoohan itu terdengar setiap kali Yunus menyampaikan dakwah. Di pasar ia ditolak, di rumah-rumah pintu ditutup di hadapannya. Para pemuka agama bahkan memperingatkan orang-orang, "Jangan dengarkan Yunus, ia hanya ingin menyesatkan kalian dari ajaran leluhur." Hari demi hari, Nabi Yunus terus berdakwah. Ia mengetuk hati kaumnya dengan nasihat lembut, lalu memperingatkan dengan ancaman keras. Ia berbicara di hadapan keramaian maupun dari rumah ke rumah, tetapi hasilnya tetap sama. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa penduduk Ninawa berjumlah lebih dari 100.000 jiwa. Namun tidak seorang pun dari mereka beriman pada awalnya. Mereka tetap angkuh, merasa aman dengan kemewahan dan menutup hati dari kebenaran. Kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Ada yang berkata, "Kami tidak butuh Tuhanmu, wahai Yunus. Berhala kami selalu menjaga kami." Ada pula yang berkata, "Engkau hanyalah seorang lelaki miskin, tidak punya kuasa. Bagaimana bisa engkau berbicara tentang hari kiamat dan balasan?" Bagi Nabi Yunus, penolakan itu amat menyakitkan. Ia datang membawa kebenaran, namun ditolak mentah-mentah. Ia ingin menyelamatkan mereka dari azab, tetapi mereka justru mengejaknya. Waktu berlalu, dakwah terus disampaikan, tetapi hasilnya nihil. Nabi Yunus merasakan keletihan. Ia sudah berusaha dengan segala cara, lembut maupun tegas, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, namun tetap tidak ada tanda-tanda iman. Sebagai manusia, ia pun merasakan kekecewaan. Hatinya penuh kegelisahan. Ia melihat kaumnya tetap berpesta pora, tetap menyembah berhala, dan tetap menolak ajaran Allah. Dalam dirinya timbul rasa marah. Sampai kapan mereka terus membangkang?
Ia teringat kisah para nabi sebelumnya, Nuh yang berdakwah ratusan tahun, Ibrahim yang dibakar hidup-hidup, Musa yang menghadapi Fir'aun. Semua itu menunjukkan bahwa jalan dakwah penuh ujian, tetapi perasaan putus asa tetap menghantam hati Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perasaan Yunus dalam firman-Nya. Dan ingatlah Dhunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kecewa tanpa menunggu izin Allah. Ia menyangka bahwa kepergiannya tidak akan mendatangkan kesempitan. Ia merasa bahwa azab Allah sudah pasti akan turun dan tidak ada lagi gunanya ia bertahan. Keputusan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar. Nabi Yunus meninggalkan Ninawa, membawa hati yang penuh kecewa, tanpa tahu bahwa Allah telah menyiapkan ujian yang jauh lebih besar baginya. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi pun bisa diuji dengan rasa putus asa. Namun dari ujian itulah Allah mendidik hamba-hamba pilihannya agar menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Allah telah menentukan bahwa tugas seorang Rasul adalah terus berdakwah hingga datang perintahnya untuk berhenti. Tetapi Yunus pergi dengan rasa marah dan kecewa, seakan-akan tugasnya sudah selesai. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan kota Ninawa. Ia berjalan melewati jalan-jalan yang pernah ia gunakan untuk berdakwah. Ia melewati pasar tempat orang-orang dulu mengejeknya. Ia melewati rumah-rumah yang pintunya pernah ditutup di hadapannya. Semua itu ia tinggalkan. Bayangkan seorang nabi yang pergi sendirian, tanpa bekal yang cukup, tanpa teman, hanya membawa tubuh lelah dan hati kecewa. Dalam riwayat disebutkan, ia tidak membawa perbekalan yang berarti. Ia hanya berjalan menuju arah yang ia yakini akan membawanya pergi jauh dari kaumnya. Langkah demi langkah, tanah Ninawa semakin jauh di belakangnya. Di depan terbentang jalan menuju pesisir. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah pelabuhan kecil tempat perahu-perahu bersandar menunggu angin untuk berlayar. Di pelabuhan itu ramai dengan para pedagang, nelayan, dan musafir. Mereka sedang bersiap menyeberangi laut, membawa barang dagangan, mencari rizki, atau sekedar menempuh jalan jauh. Nabi Yunus mendekati, meminta izin untuk menumpang sebuah kapal. Para awak kapal menerimanya, karena pada masa itu musafir biasa saling menolong. Yunus naik atas kapal, berdiri di geladak, menatap laut yang luas. Di dalam hatinya, ia merasa lega bisa meninggalkan kaumnya. Ia berkata dalam hati, "Aku telah menyuruh mereka, tetapi mereka menolak. Kini biarkan Allah menurunkan azabnya. Tugasku sudah selesai." Namun apa yang ia kira sebagai akhir dari perjalanan dakwahnya itu justru menjadi awal dari takdir Allah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan kepada hamba pilihannya bahwa seorang nabi tidak boleh berputus asa, bahwa dakwah bukanlah tugas yang bisa ditinggalkan karena kecewa, tetapi harus dijalani hingga Allah sendiri yang memutuskan. Maka Allah menyiapkan ujian besar bagi Nabi Yunus. Kapal itu pun bertolak meninggalkan pelabuhan menuju laut lepas. Angin berhembus lembut, layar terkembang, dan air laut bergelombang tenang. Bagi para penumpang, ini hanyalah perjalanan biasa, tetapi bagi Nabi Yunus, ini adalah langkah awal dari takdir besar yang telah Allah tetapkan. Beberapa waktu setelah berlayar, langit yang semula cerah berubah mendung. Angin bertiup kencang, ombak mulai meninggi. Kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Para awak kapal berusaha menstabilkan layar, menahan tali-tali, dan mengeluarkan air yang mulai masuk. Namun, badai semakin besar. Gelombang datang silih berganti, menghantam dinding kapal seakan ingin menelannya. Para penumpang panik. Mereka saling berteriak, saling berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sebagian bersujud di hadapan berhala kecil yang mereka bawa, berharap mendapat perlindungan. Tetapi tidak ada yang berubah. Ombak terus meninggi, angin bertiup semakin kencang, dan kapal nyaris tenggelam.
Melihat keadaan yang semakin genting, nahkoda mengambil keputusan. Kapal terlalu berat, harus ada beban yang dibuang ke laut agar kapal bisa tetap mengapung. Mereka pun melemparkan barang-barang, karung gandum, tong minyak, kain-kain mahal, serta hasil pertanian dari ladang-ladang sekitar. Tetapi kapal tetap oleng, ombak terlalu besar, badai terlalu kuat. Akhirnya mereka sepakat, beban manusia harus dikurangi. Mereka memutuskan untuk mengadakan undian. Siapa yang namanya keluar, dialah yang harus terjun ke laut demi menyelamatkan yang lain. Undian pun dilakukan. Kertas-kertas nama dimasukkan ke dalam wadah. Satu nama ditarik keluar. Ternyata nama itu adalah Yunus bin Matta. Orang-orang terdiam. Mereka tahu Yunus bukan orang biasa. Wajahnya menunjukkan ketenangan, berbeda dari penumpang lain yang panik. Ada yang berbisik, "Bukan dia, jangan dia, ia orang baik." Maka mereka memutuskan untuk mengulang undian. Undian kedua dilakukan. Nama yang keluar tetap sama, Yunus. Mereka semakin bingung. "Mustahil," kata sebagian mereka. "Undian ini tidak adil." Mereka mengulang sekali lagi. Namun, untuk ketiga kalinya, nama yang keluar tetap Yunus. Kini, mereka tidak punya pilihan lain. 3 kali undian, 3 kali nama yang sama. Mereka yakin ini adalah ketentuan. Semua menoleh kepada Yunus, menunggu keputusannya. Nabi Yunus memahami bahwa semua ini adalah bagian dari takdir Allah. Ia sadar sejak awal ia meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah. Ia tahu inilah saatnya ia harus menerima ketentuannya. Dengan hati ikhlas, ia berdiri di tepi kapal. Angin kencang menerpa wajahnya. Ombak besar menjulang di hadapannya. Ia meratap langit yang gelap dan laut yang bergemuruh, lalu melompat ke dalam lautan. Tubuhnya terhempas ombak, tenggelam dalam kegelapan air. Kapal itu pun perlahan menjauh. Sementara Nabi Yunus kini berada sendirian di tengah lautan luas. Begitu Nabi Yunus terjun ke lautan, badai yang tadinya mengamuk mulai mereda. Ombak besar perlahan mengecil, angin kencang berhenti, dan laut kembali tenang. Para penumpang menyadari bahwa badai itu memang ujian yang ditujukan kepada Yunus. Mereka saling berpandangan, merasa lega, tetapi juga heran dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, di dalam lautan yang gelap, Nabi Yunus berusaha mengapung di antara gelombang. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia yakin bahwa Allah sedang mengatur segalanya. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing di tengah lautan luas. Malam itu pekat, langit diselimuti awan hitam, ombak menggulung bagai gunung. Dalam kegelapan itu, tak ada satupun manusia yang bisa menolongnya. Kapal yang tadi ia tumpangi telah menjauh, sementara ia sendirian di tengah lautan, terombang-ambing di antara gelombang. Pada saat yang sangat genting itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor makhluk besar dari kedalaman laut untuk menghampiri. Seekor ikan besar dalam riwayat disebut sebagai al-hud, yaitu paus atau ikan raksasa, datang dengan tunduk kepada perintah Tuhannya. Ikan itu bukan sekedar predator yang lapar, melainkan pasukan Allah yang ditugaskan menjaga Nabi Yunus. Dalam tafsir disebutkan, Allah berfirman kepada ikan itu, "Telanlah Yunus, tetapi jangan engkau gigit dagingnya, jangan engkau hancurkan tulangnya. Ia bukan makananmu, melainkan amanatku." Maka ikan itu pun menelan Yunus dengan sekali telan. Membawanya masuk ke dalam perutnya, tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada daging yang robek. Semua itu karena Allah menjaga hambanya. Bayangkanlah keadaan Nabi Yunus. Dari laut yang gelap, ia masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Perut ikan yang sempit, pengap, tanpa cahaya.
Ia berada di antara air laut yang pekat, di dalam tubuh makhluk besar yang tidak mungkin ia tembus dengan kekuatan sendiri. Para ulama menafsirkan bahwa Nabi Yunus berada dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan dalam, kegelapan perut ikan. Dalam kondisi itu, manusia biasa pasti akan putus asa. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cahaya, tidak ada udara segar, tidak ada makanan. Tetapi Nabi Yunus tetap sadar bahwa semua ini adalah takdir Allah dan hanya kepadanya ia bergantung. Dalam sebahagian riwayat Israiliyat disebutkan bahwa Nabi Yunus masih bisa mendengar suara-suara aneh di dalam laut. Ia mendengar ikan-ikan kecil bertasbih, terdengar riuh seakan seluruh makhluk lautan sedang menyembah Allah. Dalam keadaan pengap dan sesak, suara tasbih itu menjadi penghibur sekaligus pengingat baginya bahwa ia tidak sendirian. Tubuhnya terasa lemah, udara tipis, perut ikan sempit, dan kegelapan membuatnya sulit bernafas. Namun dalam keadaan itu, hatinya justru semakin dekat kepada Allah. Ia sadar kesalahannya adalah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Ia tahu ia telah terburu-buru marah, tidak sabar dengan penolakan kaumnya. Kini ia berada di titik paling rendah, tidak ada daya, tidak ada kuasa. Dalam keadaan itu, Nabi Yunus mengangkat doa yang kemudian menjadi doa abadi bagi setiap mukmin yang sedang ditimpa kesulitan. Ia berkata, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu sederhana, tetapi syarat makna. Ia mengandung 3 hal. Pengakuan tauhid, hanya Allah yang berhak disembah. Pengagungan, Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Pengakuan dosa, manusia penuh kelemahan dan kesalahan. Doa itu dipanjatkan berulang kali dengan hati yang penuh keikhlasan. Nabi Yunus tidak berdoa untuk diselamatkan semata, tetapi ia berdoa karena sadar dan menyesal. Ia bertasbih bukan hanya untuk keluar dari perut ikan, tetapi untuk mengakui kelemahan dirinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, doa Dhunnun, yaitu Yunus ketika berada di dalam perut ikan, adalah La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini untuk suatu urusan, melainkan Allah akan mengabulkannya. Maka doa itu tidak hanya menjadi penolong Nabi Yunus, tetapi juga menjadi warisan doa bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para malaikat mendengar suara tasbih dari dalam laut. Mereka bertanya, Ya Allah, kami mendengar suara hamba-Mu bertasbih dari tempat yang asing, dari kedalaman laut. Allah menjawab, itulah suara hamba-Ku Yunus. Maka malaikat pun memohonkan syafaat. Ya Allah, ampuni dia, selamatkan dia. Sungguh ia hamba yang selalu beribadah dan bertasbih kepadamu. Hari-hari di dalam perut ikan adalah ujian kesabaran yang tiada tara. Dalam sebahagian riwayat Israiliyat disebutkan bahwa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Ada yang mengatakan lebih lama, namun Al-Quran tidak menyebutkan jumlah pastinya. Yang jelas, setiap detik di dalam sana adalah momen penuh doa dan tasbih. Tubuh Nabi Yunus melemah, tetapi imannya semakin kuat. Fisiknya terpenjara, tetapi ruhnya terbang bebas dengan doa.
Ia berpuasa dengan rasa lapar, ia berbuka dengan tasbih. Ia tidak memiliki cahaya matahari, tetapi hatinya diterangi cahaya iman. Ikan besar yang menelan Yunus tidak bertindak semaunya. Ia sepenuhnya berada dalam kendali Allah. Ia berenang ke dasar laut, membawa Nabi Yunus di dalam perutnya tanpa melugainya. Ia menjadi penjara yang sesungguhnya adalah tempat perlindungan. Bayangkan, jika Nabi Yunus tidak ditelan ikan, ia pasti tenggelam di laut, mati tanpa jejak. Tetapi dengan ditelan ikan, ia justru diselamatkan. Allah menjaga nyawanya dengan cara yang tidak terbayangkan. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam keadaan yang tidak mungkin ditanggung oleh manusia biasa. Gelap total, udara tipis, perut ikan yang sempit dan pengap, tubuh lemah tanpa makanan, tanpa minuman. Semua jalan seolah tertutup. Jika dilihat dengan mata manusia, tidak ada lagi harapan. Tetapi disitulah rahmat Allah. Ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit terbuka lebar. Dalam kegelapan itu, Nabi Yunus melantunkan doa yang kemudian menjadi doa abadi. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini bukan sekedar permintaan keselamatan. Doa ini adalah pengakuan total seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Ia tidak menyebut permintaan dunia, tidak menyebut keluarnya dari perut ikan. Ia hanya mengakui kebesaran Allah dan kelemahan dirinya. Doa ini mengandung 3 pilar utama. Tauhid, la ilaha illa anta, pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tanzih, penyucian. Subhanaka, pengakuan bahwa Allah Maha Suci, tidak berbuat zalim, tidak pernah salah. I'tiraf, pengakuan dosa. Inni kuntu minaz zalimin, mengakui kesalahan diri sendiri bahwa kelemahan dan dosa berasal dari manusia. Ketiga hal ini adalah inti doa seorang hamba. Ia menggabungkan tauhid, penyucian Allah, dan pengakuan kelemahan. Nabi Yunus tidak berdoa dengan hati lalai. Ia berdoa dengan penuh penyesalan, penuh air mata, penuh rasa hancur. Doa yang keluar dari perut ikan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi juritan jiwa yang benar-benar pasrah. Inilah bedanya doa biasa dengan doa yang menggetarkan langit. Doa yang lahir dari hati yang hancur, dari pengakuan tulus tanpa kebanggaan. Ia tidak menyalahkan kaumnya, ia tidak menyalahkan keadaan, ia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Allah pun berfirman bahwa doa Yunus dikabulkan karena ia termasuk orang yang selalu bertasbih sebelum musibah menimpanya. Doanya tidak muncul hanya karena kesulitan, tetapi doa itu lahir dari hati yang terbiasa mengingat Allah sejak sebelumnya. Setelah sekian lama berada dalam 3 kegelapan, tibalah waktunya Nabi Yunus keluar menuju cahaya dunia kembali. Allah berfirman kepada ikan itu agar memuntahkan Yunus di tepi pantai. Dalam tafsir disebutkan, ikan itu pun berenang ke arah daratan, mendekati sebuah pulau yang sepi. Dengan kehendak Allah, ikan itu mendekat lalu memuntahkan Nabi Yunus dengan keadaan hidup, walau tubuhnya lemah, kurus, dan penuh luka. Bayangkan seorang manusia yang lama berada di dalam perut ikan. Tubuhnya tertekan, kulitnya terkena asam, ototnya lemah karena tak bergerak, wajahnya pucat karena jauh dari cahaya matahari. Yunus keluar dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ketika tubuhnya tergeletak di pantai, Yunus hampir tidak bisa bergerak. Ia terlalu lemah untuk berdiri, bahkan untuk duduk. Kulitnya terasa perih, seolah terbakar. Dalam sebagian riwayat disebutkan, kulitnya mengelupas karena asam perut ikan, sehingga jika terkena sinar matahari langsung, ia akan kesakitan luar biasa. Ia terbaring di pasir pantai, tubuhnya panas, matanya perih, perutnya kosong. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada naungan. Dalam keadaan itu,
Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang menakjubkan. Allah menumbuhkan sebuah pohon besar di dekat tempat Nabi Yunus tergeletak. Pohon itu disebut yaktin, yang dalam tafsir diartikan sebagai pohon labu atau sejenis tanaman berdaun lebar. Daun pohon itu lebar, hijau, dan rimbun. Batangnya menjalar cepat, menaungi tubuh Yunus dari panas matahari. Buahnya lembut dan bernutrisi, mudah dicerna oleh tubuh lemah yang lama tak mendapat makanan. Nabi Yunus pun berlindung di bawah pohon yaktin itu. Ia menikmati keteduhan daunnya, memakan buahnya, dan minum dari embun yang menetes di daunnya. Pohon itu menjadi penyembuh alami yang Allah ciptakan khusus untuknya. Para ulama menafsirkan Allah memilih pohon yaktin karena beberapa keistimewaan. Daunnya lebar dan rimbun, mampu melindungi dari sinar matahari. Batangnya menjalar cepat sehingga dalam waktu singkat tumbuh besar. Buahnya bergizi dan lembut, mudah dimakan oleh orang yang sakit. Getahnya bermanfaat sebagai obat kulit, menyembuhkan luka-luka Nabi Yunus. Aromanya khas yang mengusir lalat dan serangga, sehingga tubuh Yunus terlindungi. Semua ini menunjukkan betapa detail kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam keadaan terlemah sekalipun, Allah memberi perlindungan, makanan, minuman, dan obat. Hari demi hari, tubuh Yunus mulai pulih. Luka-lukanya mengering, kulitnya kembali kuat, tubuhnya kembali berisi. Ia beristirahat di bawah pohon yaktin itu sambil terus bertasbih dan bersyukur. Dalam hatinya, ia sadar bahwa semua ini adalah pendidikan dari Allah. Ia meninggalkan kaumnya karena marah, tetapi Allah tidak meninggalkannya. Justru dengan ujian berat ini, Allah menajarkannya arti sabar, arti tawakal, dan arti doa yang sebenarnya. Ayat Al-Quran menyebut, "Maka kami lemparkan dia ke tanah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis yaktin." Quran Surat As-Saffat ayat 145-146. Ayat ini menegaskan bahwa tubuh Yunus memang dalam keadaan sakit, tetapi Allah lah yang langsung menolongnya. Allah tidak membiarkan nabinya binasa, tetapi menumbuhkan penolong dari bumi berupa pohon yaktin. Dalam sebagian riwayat Israiliyat disebutkan bahwa pohon yaktin itu tumbuh sangat cepat, hanya dalam hitungan hari sudah menjalar dan menaungi Yunus. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah mengirim seekor hewan, seperti kambing atau rusa, untuk menyediakan susu segar bagi Yunus. Riwayat ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ulama tafsir menyampaikannya sebagai gambaran betapa Allah melindungi hambanya dengan cara yang ajaib. Setelah tubuhnya sehat, Allah kembali mengutus Nabi Yunus kepada kaumnya. Ia tidak dibiarkan beristirahat terlalu lama karena tugas dakwah masih menantinya. Tetapi kali ini, Yunus kembali dengan hati yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih pasrah. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya berada di perut ikan. Ia sudah tahu bagaimana rasanya tidak ada daya selain doa. Ia sudah merasakan kasih sayang Allah yang nyata. Semua itu menjadikannya lebih kuat untuk kembali menghadapi kaumnya. Nabi Yunus kini mengerti, meninggalkan kaum tanpa izin Allah adalah kesalahan. Ia menyadari bahwa tugas seorang Rasul bukan sekedar menyampaikan lalu pergi, tetapi menyampaikan hingga Allah sendiri yang memberi keputusan. Dari pengalaman ini, Yunus belajar arti sabar, arti tawakal, dan arti doa. Ia tidak lagi marah kepada kaumnya. Kini ia siap kembali dengan penuh kasih sayang, membawa risalah Allah dengan hati yang lebih lapang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, maka kami beri mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu.
Quran Surat As-Saffat ayat 147-148. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengembalikan Nabi Yunus kepada kaumnya yang berjumlah besar, bahkan lebih dari 100.000 jiwa. Tugasnya tetap sama, menyeru mereka untuk beriman, tetapi kali ini dengan izin dan bimbingan langsung dari Allah setelah melewati ujian besar. Sementara itu di Ninawa telah terjadi peristiwa yang luar biasa. Setelah Yunus pergi, tanda-tanda azab mulai tampak. Langit menjadi gelap, udara panas menyengat, awan hitam menggantung rendah, dan angin kencang mulai bertiup. Kaum Ninawa yang dulu sombong kini gemetar ketakutan. Mereka menyadari bahwa ancaman Yunus bukanlah omong kosong. Ketakutan itu menyatukan mereka. Para pemuka yang dulu mengejek, rakyat biasa yang dulu menolak, semuanya keluar dari rumah, berkumpul di tanah lapang. Mereka menangis, meratap dan memohon ampun kepada Allah. Mereka mengenakan pakaian kasar, meninggalkan perhiasan dan menundukkan kepala mereka dalam taubat. Dalam riwayat disebutkan, mereka bahkan memisahkan anak-anak dari ibu mereka, memisahkan hewan ternak dari induknya, sehingga tangisan anak-anak dan hewan bercampur menjadi suara ratapan yang mengguncangkan hati. Mereka semua memohon kepada Allah dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Kaum Ninawa akhirnya bertaubat secara massal. Tidak ada satupun yang tetap dalam kekafiran. Dari kalangan pemuka hingga rakyat jelata, dari orang tua hingga anak kecil, semuanya beriman kepada Allah. Mereka menangis siang dan malam, berharap azab yang diancamkan Yunus diangkat. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat mereka. Azab yang sudah hampir turun ditahan. Mereka diberi kesempatan hidup kembali, diberi kenikmatan hingga waktu yang ditentukan. Inilah satu-satunya kaum yang seluruhnya beriman setelah sebelumnya mendustakan nabi mereka. Ketika Nabi Yunus kembali ke Ninawa, ia mendapati kaumnya telah berubah. Mereka menyambutnya bukan dengan ejekan, tetapi dengan tangisan penyesalan dan janji untuk taat. Mereka berkata, "Wahai Yunus, kami beriman kepada Tuhanmu. Ampunilah kami, tuntunlah kami di jalannya." Hati Nabi Yunus luluh. Ia yang dulu meninggalkan mereka karena marah, kini melihat mereka kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Inilah bukti bahwa hidayah sepenuhnya milik Allah. Seorang nabi hanya menyampaikan risalah, tetapi Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Sejak itu Ninawa menjadi kota yang penuh cahaya iman. Salat ditegakkan, berhala dihancurkan, dan syariat Allah dilaksanakan. Orang-orang yang dulu sombong berubah menjadi rendah hati. Pasar yang dulu penuh kecurangan kini dipenuhi kejujuran. Kaum miskin yang dulu ditindas kini diberi haknya. Nabi Yunus membimbing mereka dengan sabar. Ia mengajarkan tauhid, akhlak mulia dan ibadah kepada Allah. Ia mendidik generasi muda agar tidak kembali kepada kesesatan. Dakwahnya kali ini diterima dengan penuh ketulusan. Kisah ini unik dalam sejarah para nabi. Sebagian besar kaum yang menolak nabi akhirnya dibinasakan. Kaum Nuh ditenggelamkan, kaum Ad dihancurkan angin, kaum Samud disambar petir, kaum Lut ditimpa hujan batu, Fir'aun ditelan laut, tetapi kaum Yunus berbeda. Mereka selamat karena bertaubat sebelum azab benar-benar turun. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Maka mengapa tidak ada suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka hingga waktu tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Ayat ini menegaskan bahwa hanya kaum Yunus yang seluruhnya beriman setelah melihat tanda-tanda azab dan taubat mereka diterima Allah. Kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu kisah paling menyentuh dalam Al-Quran. Ia menceritakan perjalanan seorang nabi yang diuji dengan penolakan, marah meninggalkan kaumnya, dilemparkan ke laut, ditelan ikan besar, berdoa dalam kegelapan, lalu diselamatkan, dipulihkan, dan akhirnya kembali kepada kaumnya yang bertaubat massal. Tidak ada kisah lain dalam sejarah para nabi yang begitu singkat, namun padat dengan hikmah. Mari kita uraikan hikmah-hikmah besar yang terkandung di dalamnya. 1.
Kesabaran dalam dakwah. Dakwah bukanlah jalan yang mudah. Nabi Yunus diutus kepada lebih dari 100.000 orang. Namun pada awalnya, tidak seorang pun yang beriman. Penolakan, ejekan, bahkan cemoohan adalah bagian dari perjalanan seorang da'i. Kisah ini mengingatkan bahwa seorang da'i harus terus bersabar. Hasil bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Nabi hanya menyampaikan, adapun hidayah adalah milik Allah semata.